Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Yustiana Madani. Saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Khairunisa Yustiana Madani. Yang kedua, Leonardo Putra Pratama. Yang ketiga, Echa Fitria. Yang keempat, Rudi Riyandi. Yang kelima, Muhammad Alfi Syahrin. Di sini saya ingin menjelaskan Sistem Informasi Manajemen SIM, implementasi aplikasi sistem pengambilan keputusan pada PT Bank Sentral Asia (BCA). Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Bank Sentral Asia merupakan perusahaan swasta dengan fokus layanan perbankan. Bank BCA diklaim sebagai bank swasta terbesar di Indonesia dengan jumlah pegawai yang relatif cukup banyak. Sistem kompetensi merupakan salah satu cara penilaian untuk menilai aset sumber daya manusia dan terdapat pendeskripsian prestasi dan potensi sumber daya manusia sesuai unit kerjanya. Pendahuluannya, perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat. Perkembangan yang pesat tidak hanya teknologi perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi metode komputasi juga ikut berkembang. Salah satu metode komputasi yang cukup berkembang saat ini adalah metode sistem pengambilan keputusan atau DSS. Sistem pengambilan keputusan DSS merupakan sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan mengkompilasi informasi yang berguna dari data mentah, dokumen pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasikan dan memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan. Terima kasih. Penjelasan dari saya segitu saja, lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Leonardo Putra Pratama. Terima kasih untuk Nisa. Perkenalkan nama saya Leonardo Putra Pratama. Di kelompok ini saya akan menjelaskan literatur teori dalam DSS Bank Sentral Asia atau BCA. Pengertian sistem informasi. Menurut P. Siagan, sistem pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, di mana kita harus mengumpulkan fakta yang berdasarkan data atau on database, yaitu jika kita mengapresiasi atau untuk mengumpulkan suatu data, kita harus mengumpulkan suatu fakta, kita harus mengumpulkan suatu data yang ada. Lalu pengertian pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1993, pengambilan keputusan yang dia sebutkan adalah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik, di mana jika kita harus mengambil keputusan dalam akibat di suatu perusahaan, kita harus mengumpulkan data dan fakta agar bisa mempunyai mekanisme tertentu dengan harapan yang menghasilkan sesuatu yang terbaik. Lalu saya akan memasuki dalam pembahasan untuk pemecah masalah dan pembuatan keputusan. Aku akan membahas tentang sistem informasi manajemen untuk memberikan informasi digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan bagi para penggunanya, di mana kita harus membuat keputusan dalam sistem informasi. Pertama yaitu adalah fase pemecahan masalah. Fase pemecahan masalah di sini adalah menurut Simon yang terlibat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian, di mana semua dikumpulkan melalui atas dasar data dan fakta.
Jadi kita harus menemukan data-datanya dulu yang untuk menjadikan fakta. Lalu kedua, pendekatan dan pentingnya cara pandang sistem. Dengan cara upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Lalu yang ketiga, membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah, di mana kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya, dan berbagai macam lainnya dalam masalah-masalah di suatu perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan pemecahan masalah di PT Bank Sentral Asia. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuan dengan paling baik dan efektif, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Lalu selanjutnya pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Rudi. Silakan, Rudi. Terima kasih Leo atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rudi Riyandi. Pembahasan selanjutnya adalah A. Memilih solusi yang terbaik, yaitu ada analisis, penilaian, penawaran. Untuk B-nya ada permasalahan versus gejala. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Kemudian untuk C-nya struktur permasalahan, yaitu model matematika yang disebut formula EOQ, Economy Order Quantity, dapat memberitahu bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Masalah seperti ini disebut masalah terstruktur atau struktur problem karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Sementara masalah yang tidak struktur, yaitu struktur problem, adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Salah satu contoh dari permasalahan yang tidak terstruktur adalah memutuskan film yang mana yang paling kita sukai. Manajer bisnis seringkali tidak memiliki perangkat yang cukup untuk mendefinisikan masalah seperti ini dengan cara yang terstruktur. Dan untuk bagian D-nya, yaitu jenis keputusan. Keputusan terprogram atau program decision bersifat repetitif dan rutin. Keputusan yang tidak terprogram atau non-program decision bersifat baru, tidak struktur, dan penuh konsekuensi. Nah, bagian 4-nya yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Istilah sistem keputusan terstruktur atau struktur decision system SDS digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya sejak tahun 1971 DSS telah menjadi sistem informasi yang paling sukses dan kini menjadi aplikasi komputer untuk pemecahan masalah yang paling produktif. Untuk bagian kelima, komponen sistem pendukung keputusan. Secara umum, sistem pendukung keputusan dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu database management, model base, dan software system atau user interface. Komponen SPK tersebut dapat digambarkan seperti gambar di samping. Ada slide-nya. Bagian A-nya itu database management, merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. B-nya model base-nya merupakan suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, constraint, dan hal-hal terkait lainnya. C. User interface atau pengelolaan dialog, terkadang disebut sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan antara 2 komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base, yang disatukan dalam komponen ketiga, yaitu user interface. Setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. Kemudian pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Alfi, silakan. Atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif,
komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, constraint, dan hal-hal terkait lainnya. C. User interface atau pengelolaan dialog. Terkadang disebut sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base, yang disatukan dalam komponen ketiga, yaitu user interface. Setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. Kemudian pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Alfi, silakan. Ya, terima kasih untuk Rudi sudah menjelaskan. Lalu saya ingin melanjutkannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Syahrin dengan NIM 111808324. Selanjutnya ialah manfaat sistem pendukung pengambilan keputusan. Manfaat yang dapat diambil dari sistem pengambilan keputusan adalah: yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Mungkin di sini adalah salah satu opsi kedua dalam pengambilan keputusan. Ketika kita mengambil keputusan yang pertama mungkin tidak ketemu, mungkin kita punya opsi yang keduanya lagi. Terus selanjutnya, hambatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada keraguan. Keraguannya di sini adalah keliru memahami informasi. Terus selanjutnya ada kurang waktu, informasi yang berlebih atau terlalu sedikit. Jadi kita harus benar-benar manage semuanya gitu. Yang pertama kita harus mendalami informasinya, yang kedua kita harus bagaimana cara mencari informasi itu lebih cepat, detail. Terus selanjutnya implementasi. Ini selanjutnya pengujian atau implementasi pada PT Bank Sentral Asia atau yang disebut Bank BCA. Jadi di sini Bank BCA merupakan perusahaan swasta dengan fokus layanan perbankan. Di sini kita ngambil contoh pencapaian prestasi pegawai dan potensinya dapat terlihat apakah kompetensinya. Di sini maksudnya tentang kenaikan jabatan seseorang di PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA ya. Jadi di sini kenaikan jabatan. Jadi pencapaian prestasi pegawai di sini dan potensinya dilihat dengan kompetensinya. Apakah dia sesuai dengan tugas pekerjaannya yang dimiliki? Apakah dia sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang dimilikinya? Nah, di sini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan PT Bank Sentral Asia (TBK), dalam melakukan proses kenaikan pangkat jabatan, maka diperlukan kriteria-kriteria yang untuk menentukan siapa yang akan terpilih dan memenuhi jabatan sistem pendukung keputusan dalam dunia komputerisasi berkembang pesat. Dengan sistem ini manusia dapat memperoleh informasi dalam mendukung keputusan. Jadi dalam proses kenaikan pangkat jabat seseorang, di sini diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang akan terpilih dan memenuhi jabatan sistem pendukung. Sistem pengambilan keputusan dapat memberikan alternatif solusi bila seseorang atau sekelompok orang sulit menentukan keputusan yang tepat dan sesuai. Sistem pengambilan keputusan diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya akan memberikan alternatif solusi pada masalah yang terjadi. Di sini SPK memerlukan metode untuk mencari alternatif solusinya.
beberapa metode yang dipakai dalam SPK, salah satunya adalah analitik hierarki, proses atau AHP dalam mengembangkan dengan metode AHP terhadap beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan, yaitu ada decomposition atau membuat hierarki. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur ke bentuk hierarki. Proses pengambilan keputusan ini di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Terus ada juga comparative judgment, penilaian kriteria atau alternatif. Prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode AHP. Penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks atau yang disebut juga matriks pairwise comparison, yaitu matriks perbandingan berpasangan yang membuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Jadi skala ini menentukan dari 1 sampai 9 dengan skala 1 ini menunjukkan tingkat yang paling rendah sampai dengan skala 9 tingkatan yang paling tinggi. Terima kasih. Sebelumnya presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Fitri. Terima kasih untuk Alfi. Selanjutnya, terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang presentasi ini. Jadi, dalam penilaian kepentingan relatif, dua elemen berlaku aksioma resiprokal. Artinya, jika elemen I dinilai 3 kali lebih penting dibanding J, maka elemen J harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen I. Nah, di samping itu, bila dua elemen dibandingkan menghasilkan angka 1, berarti elemen tersebut sama pentingnya. Jadi di sini ada yang namanya synthesis of priority, yang mana artinya itu adalah menentukan prioritas. Jadi pada prinsip ini menyajikan matriks pairwise comparison yang kemudian dicari engine vektornya untuk mendapatkan local priority, karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat. Maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antara local priority. Di sini juga yang dimaksudkan dengan logical konsistensi. Jadi konsistensi logis ya, artinya itu yang dimaksudkan itu seperti merupakan karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan mengagregasikan seluruh vektor engine yang diperoleh dari tingkatan hierarki, dan selanjutnya diperoleh satu vektor komposit tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk penutup ya, jadi penutupnya itu pasti ada kesimpulan. Kesimpulan dalam presentasi ini, untuk pengambilan keputusan dapat melakukan proses pemilihan alternatif terbaik untuk pemecahan suatu masalah melalui metode dan teknik tertentu. Implikasi dari definisi ini adalah kunci keberhasilan dari proses pengambilan keputusan terletak pada ketetapan dalam merumuskan masalah atau problem structuring. Persoalannya adalah tidak mudah merumuskan masalah, sebab masalah mempunyai sifat yang subjektif. Bagi sebagian orang, sesuatu itu adalah masalah, tapi bagi sebagian yang lain bukan. Dan itu mereka pasti beranggapan kalau itu bukan merupakan suatu masalah, seperti itu kan. Jadi oleh karena itu diperlukan kemahiran decision. Decision itu berarti decision maker dalam problem structuring, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efektif, seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan dengan metode
analitik, hierarki, proses berarti dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan. PT Bank Sentral Asia. Jadi mengambil contohnya itu dari PT Bank Sentral Asia. Jadi banker ya, pasti BCA itu kan bank terkenal gitu. Bank yang sudah pasti dimanapun orang itu mengenalnya. Jadi kita ambil contoh itu dari Bank Sentral Asia. Jadi dengan kesimpulannya itu, dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik dapat membantu dalam penentuan suatu jabatan, dan sistem yang dibangun dapat membantu atasan dalam menentukan keputusan. Seperti itu. Jadi kita tuh harus mempunyai kemahiran decision maker gitu. Jadi dalam menentukan masalah kayak problem structuring, jadi kita harus perlu gitu loh, perlu dalam arti mahir dalam decision maker tersebut. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.